में मिली हुई हर चीज पर तवाने करना चाहिए। यही तो गुण है मुझ में। Misteri apa yang ada di Desa Tumbat dalam film ini cukup menarik untuk kita bahas alur ceritanya. Karena selain memiliki skor yang bagus, film ini juga memenangkan beberapa penghargaan dari nominasi Filmfare di India. Oke guys, nggak perlu lama-lama lagi. Yuk langsung saja kita bahas. Ini dia alur cerita Tumbat 2018. Tahun 1947, kita didengarkan dengan cerita seorang ayah bernama Vinayak kepada anaknya. Vinayak menjelaskan, dulu ada sebuah sejarah tentang Dewi Kemakmuran. Dia adalah simbol emas atau kekayaan dan biji-bijian atau makanan yang tak terbatas. Bumi ini adalah rahimnya. Ketika alam semesta diciptakan, dia melahirkan 160 juta dewa. Tapi dari semua anaknya, Sang Dewi paling menyayangi anak pertamanya lebih dari yang lainnya. Si sulung tersebut bernama Hastar. Tetapi, kini kau tak akan temukan namanya dalam naskah kuno manapun. Hal itu terjadi karena dia sangat rakus dengan menginginkan semua emas dan makanan Sang Dewi atau ibunya. Dia berhasil mendapatkan emasnya, tetapi saat dia mengejar makanannya, dewa yang lain menyerangnya. Setiap pukulan yang terjadi, Hastar hancur berkeping-keping. Nah, sebelum dia lenyap menjadi debu di alam semesta, Sang Dewi dengan cepat menyelamatkannya. Tetapi dengan satu syarat, dia tak akan pernah disembah dan dia akan dilupakan oleh setiap orang selama-lamanya. Jadi, selama berabad-abad, Hastar tinggal di dalam rahim ibunya saja. Vinayak pun lanjut menceritakan. Jadi suatu hari, ada seseorang dari leluhur keluarga kita memanggil dan memujanya serta membangunkan kuil atas namanya di Desa Tumbat. Orang-orang bilang, mulai hari itu, amarah para dewa tercurah ke Desa Tumbat dengan berbagai musibah. Setelah mendengar itu, si anak bertanya ke si ayah, udah tahu mendatangkan musibah, kenapa dia harus disembah dan dibangunkan kuil? Vinayak menjawab, karena kutukan Astar itu sendiri telah menjadi anugerah bagi leluhur keluarga kita. Si anak mulai bingung dan bertanya lagi ke si ayah mengenai apa yang dimaksud dengan anugerah atau rezeki yang dikatakan ayahnya. Dan Vinayak menjawab, kau akan tahu apa yang aku maksud dengan rezeki jika kau masuk ke dalam rahim Sang Dewi. Nah, makin bingung aja nih anaknya. Dari itu, Vinayak pun menceritakan masa kehidupannya dari dia kecil hingga saat ini. Ceritanya dimulai pada tahun 1918, tepatnya di Desa Tumbat, Maharashtra, India Barat. Beginilah keadaan Desa Tumbat saat itu yang sering dilanda hujan yang dibilang orang karena azab. Ini ibunya Vinayak. Ibunya adalah seorang janda yang bertugas untuk melayani tuan tanah lokal yang bernama Sarkar di mansionnya. Dia melayani kepuasan seks dari Sarkar dengan harapan mendapatkan satu buah koin emas yang berada di patung Astar. Ibu ini telah dijanjikan Sarkar akan diberinya saat bulan baru. Saat itu, ibu ini sudah kesorean. Dia ingin cepat menyelesaikan tugasnya karena dia memiliki tugas lain, yaitu harus memberikan makan nenek buyut Sarkar yang tinggal di rumahnya. Namun si Sarkar nggak bisa bermain cepat. Alhasil, si ibu ini jadinya kelamaan dong. Nah, sekarang kita beralih ke rumah ibu tadi. Ini adalah kedua anaknya. Yang tua ini adalah Vinayak saat kecil, dan yang ini adiknya bernama Sadashiv. Sore itu, saat mereka pulang, mereka melihat pintu gerbang masih belum terbuka. Itu menandakan kalau ibunya belum pulang bertugas. Menyadari itu, Sadashiv nanya, siapa yang akan memberikan makan wanita tua di rumah kita? Vinayak bilang, ibu pasti akan kembali sebentar lagi. Sadashiv kembali bertanya, lalu gimana kalau misalnya wanita tua itu udah bangun? Vinayak nggak bisa jawab, dan dia pun segera mengambil kunci yang disimpan ibunya di tempat itu dan segera membuka gerbang untuk masuk ke dalam. Setelah di dalam, Vinayak takut kalau wanita tua itu terbangun. Dia segera membuatkan makanan untuknya, walaupun dia belum pernah mencoba membuat sebelumnya. Setelah siap memasak, kini giliran Vinayak yang menyuruh adiknya untuk mengantarkan makanan itu kepada si wanita tua. Sadashiv takut, namun mereka harus berbagi tugas. Dia pun mencoba menuju ke ruangan wanita yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Saat dia menuju ke depan pintu, untungnya si ibu segera datang. Dia marah melihat anaknya yang berani-beranian melakukan hal itu. Terutama dia kesal dengan Vinayak yang menyuruh adiknya. Dia pun segera memasak ulang dan memberikan makan wanita tua itu. Si ibu ini merawatnya selama ini agar dia bisa mendapatkan koin emas yang diharapkannya dari Sarkar.
Nenek buyut Sarkar ini terlihat dalam kondisi yang sangat buruk dengan kaki yang dirantai. Setelah ibunya memberi makan, seperti biasanya, Vinayak membantu ibunya untuk mencukur rambut. Karena wanita janda harus selalu botak pada saat itu. Dan saat itu juga, dia bertanya kepada si ibu, apakah Tuan Sarkar akan memberikan koin emasnya? Si ibu bilang dia tidak begitu yakin dengan Sarkar. Vinayak langsung berkata kasar tentang Sarkar kepada ibunya. Hal itu membuat si ibu marah kepadanya, karena dia tidak sepantasnya berkata kasar terhadap ayahnya. Di saat itu juga, si ibu mendengar tangisan dari nenek buyut Sarkar yang mereka kurung. Dia menangis dengan menyebutkan kalau dia tidak menginginkan harta itu. Ibu Vinayak langsung menegurnya sambil mengatakan, Astar akan datang, jadi lebih baik kamu tidur. Saat itu juga, wanita tua itu tertidur secara tiba-tiba. Singkat ceritanya, Sarkar pun menemui ajalnya sebelum sempat memberikan koin emas itu kepada Ibu Vinayak. Setelah dikremasi, ibunya pun pasrah karena sudah kehilangan harapan terhadap koin emas itu. Setelah pulang, dia mengatakan kepada kedua anaknya untuk siap berkemas karena mereka akan pergi malam ini dari desa Tumbat. Vinayak nanya, bukannya kita yang mewarisi rumah itu? Ibunya bilang, percuma saja. Kita tidak akan bisa bertahan hidup di sini dengan kondisi ibu yang seorang janda. Kita akan mati kelaparan di sini. Vinayak kembali bertanya, bukannya harta tersembunyi di sana kini milik kita? Ibunya bilang, Tuan Sarkar sudah mencarinya seumur hidup. Namun dia juga tidak pernah menemukan harta tersembunyi di mansion itu. Dia juga telah menghabiskan harta keluarganya. Vinayak nanya lagi, kalau kita pergi, bagaimana dengan wanita itu? Ibunya bilang, dia sudah tidak peduli lagi dengan nenek buyut itu. Vinayak nanya lagi, dia kan nenek buyut Sarkar. Pastinya dia tahu tentang rahasia harta yang tersimpan di rumah mereka. Ibunya marah, karena wanita tua itu bukan orang yang bisa diajak untuk bercerita dan bertanya. Itu sesuatu hal yang berbahaya. Jadi dia tetap mengajak anaknya untuk segera pergi dari Tumbat besok pagi menuju ke Pune. Vinayak sebenarnya sangat penasaran dengan harta Sarkar, namun karena ibunya tidak mendukung, dia tidak punya pilihan. Saat sedang kesal di luar, adiknya Sadashiv sempat mengganggu Vinayak yang penasaran dengan harta. Namun saat itu, dia tidak sengaja terpleset, hingga terjatuh dari atas. Sadashiv kritis, ibunya segera membawanya pergi ke rumah sakit saat itu. Ibunya berpesan kepada Vinayak, jangan lupa untuk memberikan makan wanita tua itu, karena ibunya pasti tidak akan sempat melakukannya. Vinayak tanya, bagaimana jika dia terbangun? Ibunya bilang, jika dia terbangun, katakan saja, tidurlah, karena Astar akan segera datang. Saat ia bertanya siapa itu Astar, ibunya sudah tidak sempat lagi untuk menjawab, karena ibunya sangat khawatir dengan keadaan Sadashiv. Di tengah jalan, ternyata Sadashiv sudah tidak bernyawa. Ibunya bilang ke kusir untuk mengantarkannya ke mansion Sarkar saja. Di rumah, Vinayak sudah sangat ketakutan karena wanita tua itu terbangun, padahal Vinayak belum membuat makanan. Penasaran dengan teriakannya, Vinayak pun mendekat ke ruangan itu. Saat dia mengintip, si nenek menyuruhnya segera masuk ke dalam. Dia sangat lapar. Dia juga bilang, aku akan memberitahukan tentang harta karun. Mendengar itu, Sarkar pun mencoba memberanikan diri untuk masuk ke dalam karena dia tidak punya waktu lagi untuk bertanya ke si nenek. Dengan takut, dia pun membukanya. Nenek itu terlihat dengan kondisi yang buruk rupa. Rahangnya dikunci dengan 2 buah paku besar agar dia tidak bisa melukai orang. Vinayak langsung nanya tentang hartanya. Nenek itu bilang, kau berikan aku dulu makan, baru aku cerita tentang harta itu. Atau aku makan saja dirimu. Vinayak yang takut langsung keluar dari ruangan itu dengan lupa menguncinya kembali. Dia segera membuatkan makan dengan rasa takut sambil mengingat apa kata ibunya untuk segera menidurkan si nenek. Masalahnya, dia lupa pesannya seperti apa. Tiba-tiba dia teringat dengan nama Hastar. Dia berteriak langsung mengatakan pergilah tidur karena Hastar akan datang. Dan sekejap nenek itu pun tertidur dengan pulas. Vinayak dengan cepat membebaskan dirinya dari borgol si nenek. Dan tak berapa lama ibunya datang sambil menangis dan mengabarkan kalau Sadashiv sudah tidak ada. Besok paginya mereka pun tetap meninggalkan Tumbat menuju Pune setelah mengkremasi Sadashiv. Saat itu, Vinayak yang masih bersikeras kepada ibunya, meminta ibunya kembali dulu untuk bertanya kepada wanita tua itu mengenai harta tersembunyi di mansion Sarkar.
Vinayak bilang, kita harus mengancam si nenek tidak akan memberi makan sampai nenek tua itu menyebutkan tempat hartanya. Ibunya marah, dan dia langsung memberikan koin emas yang telah dicurinya tadi malam saat menuju ke mansion. Vinayak masih kurang puas dengan satu buah koin emas itu. Dia bilang di sana masih banyak harta karun yang tersembunyi. Dia ngotot ngajak kembali. Ibunya bilang, kau sama saja dengan Sarkar yang gila harta. Ibunya mengancam jangan sampai kau menuju ke tempat itu lagi, kalau tidak kau lebih baik kubunuh. Vinayak malah mengancam ibunya untuk membuang koin emas itu. Ibunya tidak peduli, dan dia yakin Vinayak tidak mungkin melakukannya, karena dia tahu anaknya itu gila harta. Dia sampai bilang, lebih baik kau yang mati daripada adikmu. Si ibunya tetap meminta, bersumpahlah jangan sampai kau kembali ke Tumbat. Vinayak pun akhirnya menyerah dan mengikuti kata-kata ibunya. 15 tahun telah berlalu. Kini Vinayak dewasa yang tinggal di Pune kembali ke Tumbat untuk mencari harta karun itu. Ibunya sudah tidak ada lagi, sedangkan dia yang sudah menikah pun hidup susah. Hal itu yang membuatnya menuju kembali ke Tumbat untuk mencari harta karun tersebut. Setelah sampai ke Tumbat, dia langsung ke rumah lamanya untuk menjumpai si nenek buyut terkutuk tersebut. Rumahnya sudah tidak terurus lagi. Dia langsung menuju ke ruang penyekapan si nenek dan melihat si nenek sudah tinggal tulang aja guys. Namun jantungnya masih berdetak tepat di bawah akar pohon yang tumbuh di dirinya. Dia masih hidup aja guys, walaupun dalam keadaan seperti itu. Saat itu, Vinayak langsung bertanya ke si nenek. Dia bertanya, kenapa setelah kematian kakek, nenek tidak diusir dari Tumbat? Nenek itu bilang dia tidak diusir karena keturunannya masih membutuhkannya untuk mencari harta karun. Karena Vinayak adalah keturunannya, dia pun membocorkan cerita. Dia bilang pada saat itu, dia yang tercepat turun ke sumur. Vinayak jadi tahu kalau hartanya ternyata ada di sumur. Si nenek melarangnya jangan pernah masuk ke sumur itu, karena kamu akan terkena kutukan. Hal itulah yang terjadi kepadaku dan mengubahku menjadi monster terkutuk. Namun tetap saja dia tahu Vinayak adalah keturunannya yang sama-sama gila harta. Vinayak pun bilang dia harus tetap ke sana untuk mengambil harta dan akan memberikan separuhnya kepada si nenek. Nenek bilang dia tidak menginginkan harta, dia hanya ingin kebebasan. Bakarlah aku jika kau tidak bisa mengakhiri kelaparan abadiku. Ubahlah aku menjadi abu. Setelah mendengar itu, Vinayak masih belum percaya. Dia pun membiarkan dulu si nenek dan segera menuju ke mansion itu untuk mencari harta karunnya. Setelah mendapat bocoran dari si nenek, Vinayak pun mencari harta tersembunyi di mansion Sarkar. Hingga berbulan-bulan telah berlalu, akhirnya dia menemukan tempat harta karun itu di sebuah jalur di dalam sumur. Setelah mendapat beberapa koin emas, dia pun kembali ke rumah lamanya untuk memenuhi permintaan si nenek. Dia pun segera mengakhiri kehidupan si nenek dengan membakar dirinya bersama rumah tersebut. Sekarang, Vinayak pun kembali ke Pune menuju ke rumah keluarganya dengan membawa beberapa koin emas yang didapatnya. Istrinya yang sempat menjual gandum hampir saja lupa dengan suaminya yang sudah lama tidak kembali. Dia pun membayar hutangnya kepada seseorang pedagang opium bernama Raghav. Setelah melunasi hutang, dia juga malah menjual emas yang dia punya kepada Raghav. Setelah koin emasnya habis, Vinayak kembali lagi ke Tumbat untuk mengambil lagi koin emasnya. Dan kembali dia mengambil beberapa emas untuk dijual ke Raghav. Raghav pun bertanya, apa benar kamu mengambil emas ini dari Tumbat yang merupakan peninggalan keturunanmu? Vinayak hanya menjawabnya sambil bercanda. Begitulah kegiatan Vinayak sekarang, bolak-balik ke Tumbat hanya untuk mengambil beberapa koin emas, dan menjual ke Raghav hingga Raghav sendiri malah berhutang kepadanya. Saat itu, ada seorang sersan bernama Cooper yang curiga dengan perkembangan kehidupan Vinayak. Dia bertanya kepada Raghav, karena dia sering menuju ke rumahnya. Dia bertanya apa yang dia lakukan. Namun si Cooper bilang, kau akan kuberi izin untuk menjual opium asal kau mencari tahu apa yang dia lakukan sampai dia bisa mendapatkan emas-emas itu. Kau kuberi waktu selama 1 bulan untuk mencari tahu. Raghav pun jadi berpikir, itu merupakan hal yang baik buat dirinya. Dia pun segera ke rumah Vinayak untuk bertemu istrinya sambil mencari tahu. Namun si istri tidak tahu di mana Vinayak mendapatkan emas itu. Raghav pun gagal kali ini untuk mencari tahu. Beberapa hari kemudian, istri Vinayak yang hamil telah melahirkan seorang anak laki-laki. Sedangkan Raghav tinggal memiliki waktu sisa 2 hari lagi untuk mencari tahu tentang koin emas itu. Dia pun menuju ke rumah Vinayak dengan membawa seorang wanita yang baru menjadi janda. Wanita janda itu hampir saja dibotakin dan dibakar bersama mayat suaminya, namun Raghav menyelamatkannya. Sekarang dia berniat untuk menjual janda itu kepada Vinayak untuk melunasi utangnya. Vinayak pun setuju. Saat itu, istri Vinayak bertanya,
"Siapa wanita ini?" Vinayak bilang dia akan kita jadikan pembantu yang akan membantumu. Saat malamnya, si wanita janda itu memanggil Vinayak dari atas. Dia bilang dia akan memberitahukan apa tujuan Raghav sebenarnya. Namun wanita janda ini meminta bayaran untuk informasi itu. Raghav pun memberikannya uang sambil bermain dengannya. Wanita itu pun membocorkan ceritanya. Dia mengatakan kalau Raghav menyuruhnya ke sini untuk menggoda Vinayak agar tidak bisa ketumbat dalam 2 hari terakhir. Vinayak baru tahu kalau Raghav mempunyai sebuah rencana. Dia pun menyusun sebuah strategi untuk menjebak Raghav. Besok paginya, Raghav yakin kalau Vinayak tidak akan ketumbat setelah digoda wanita itu. Dia langsung memasuki mansion Sarkar untuk mencari tahu di mana posisinya. Tanpa dia sadari, ternyata Vinayak juga sudah berada di tempat itu. Vinayak sengaja menampakkan dirinya menuju ke sumur tempat harta karun itu. Dan hal itu berhasil memancing Raghav menyadari kalau dia ada di situ dan sedang mengambil emas. Setelah turun ke bawah, tak berapa lama kemudian, Vinayak pun naik ke atas dengan membawa beberapa koin emas. Raghav yang terus mengamatinya akhirnya sadar kalau emas memang ada di dalam sumur itu. Setelah Vinayak pergi, dia pun segera memasuki sumur itu yang ternyata memiliki ruang di sisinya. Dia pun memasukinya dan menemukan sebuah kotak besi menuju ke ruang rahasia. Setelah dibuka, ternyata ada ruangan menuju ke suatu tempat yang cukup dalam. Setelah turun dengan lenteranya, dia masuk ke sebuah tempat seperti di dalam perut seseorang. Di luar sumur, ternyata Vinayak belum pulang. Dia sedang membuat sebuah boneka yang terbuat dari tepung gandum. Kembali ke Raghav, dia benar-benar merasa seperti berada di dalam perut. Terlihat ada detakan sesuatu di tempat itu. Di situ, dia melihat ada sebuah rantang kuningan yang ditinggal Vinayak. Dia berpikir, kemungkinan rantang itu bisa mendatangkan sesuatu seperti cerita Aladin gitu guys. Namun ternyata itu berisi boneka yang terbuat dari gandum yang sengaja ditinggalkan Vinayak. Saat dia mengambilnya, dia mendengar sesuatu di tempat itu. Setelah Raghav ditangkap oleh Astar, Vinayak pun masuk ke dalam tempat itu. Dia melihat Raghav yang sudah menyatu ke dinding ruangan seperti di dalam perut itu. Dia mengatakan kalau dia sangat lapar. Vinayak mengatakan kepadanya, tidurlah karena Astar akan segera datang. Hal ini menandakan kalau Raghav telah terkena kutukan yang sama seperti nenek Vinayak. Sebelum pulang, Vinayak pun melakukan kegiatannya sekali lagi. Di sini kita tahu cara dia mendapatkan koin emas itu, yaitu dengan memancing Astar dengan boneka gandum yang dibuatnya. Astar sendiri yang kelaparan sangat berkeinginan untuk mendapatkan itu, namun dia tidak bisa melewati lingkaran yang telah dibuat oleh Vinayak. Dan begitulah cara dia mendapatkannya. Tak lupa dia juga membakar Raghav yang terkutuk di tempat itu. Singkat cerita, suatu hari janda yang tinggal di rumah mereka ketahuan mencuri oleh istri Vinayak. Istrinya berusaha mengusirnya, namun Raghav sepertinya berutang budi kepadanya. Jadi dia membawa kembali ke rumah itu dan dijadikan selirnya. 14 tahun kemudian, tepatnya pada saat hari kemerdekaan India di tahun 1947, Vinayak yang semakin tua sedikit lelah dengan kegiatan yang selalu dilakukannya. Anaknya yang bernama Pandurang sudah mulai remaja. Dia diajarkan latihan cara bagaimana untuk mendapatkan koin emas. Vinayak sendiri sudah jarang mendapatkan koin emas karena dia sangat kelelahan. Karena kerajinan anaknya dalam berlatih, keesokan harinya, Vinayak pun berencana untuk mengajak anaknya ke Tumbat untuk melakukan praktek pengambilan koin. Saat di jalan, anaknya menanyakan semuanya tentang desa Tumbat. Dari sinilah, Vinayak menceritakan semuanya kepada anaknya dari awal. Dan sekarang mereka bertujuan masuk ke dalam rahim Dewi yang merupakan tempat tinggal Astar si pemilik koin emas. Dia juga menyuruh anaknya untuk berhati-hati pada saat mengambil koin yang berada di kantong celana Astar. Jangan sampai kau tertangkap, karena kalau kau tertangkap, maka kau akan terkena kutukan. Setelah sampai di atas sumur, Vinayak mengajarkan Pandurang cara membuat boneka gandum. Setelah dia berhasil membuatnya, Vinayak langsung membuang hasil buatannya. Dia bilang ini hanya percobaan, kita tidak akan menggunakannya. Setelah itu, mereka pun langsung masuk ke sumur dan menuju ke ruangan seperti rahim itu untuk melakukan latihan. Saat semua persiapan sudah mereka lakukan, Pandurang bertanya, kapan Astar akan datang? Vinayak bilang dia akan datang jika kita membawa umpan makanan boneka dari gandum itu. Namun karena kita tidak membawanya, kita hanya melakukan latihan hari ini. Saat itu ternyata Pandurang membawa boneka gandum yang dibuang Vinayak yang dibuatnya di atas tadi. Saat dia mengeluarkan itu, Astar pun datang ke hadapan mereka.
berhasil keluar, namun Vinayak sangat marah kepada Pandurang. Walau dipukul, Pandurang bangga dia berhasil mendapatkan emas di hari pertamanya. Setelah sampai di rumah, dia juga tidak berani mengatakan kepada ibunya apa yang terjadi di sana, karena itu merupakan rahasia dirinya dengan ayahnya. Dia juga tidak mengatakan pada ibunya kalau dia telah mendapatkan emas. Vinayak sendiri mendapatkan kabar kalau desa Tumbat akan dibuat menjadi desa baru oleh pemerintah India setelah kemerdekaan ini. Hal itu membuatnya ketakutan karena Tumbat merupakan desa kekayaannya selama ini. Di lain sisi, Pandurang mendatangi selir ayahnya. Dia membawakan koin emas kepadanya dan mengatakan kalau dia adalah penerus ayahnya. Kedepannya hanya dia si pemilik harta. Dia pun ingin kalau selir ayahnya menjadi miliknya juga ke depannya. Mendengar itu, si perempuan ini mengikuti aja keinginan si anak ini dengan mengambil koin emasnya. Dan setelah itu, si selir ini melaporkan ke Vinayak atas apa yang dilakukan anaknya. Vinayak yang kesal langsung menghajar Pandurang. Saat itu, Pandurang bilang ayah selama ini salah dalam melakukannya. Koin emas itu ada di celana Astar. Kenapa tidak dicuri saja celananya? Vinayak bilang itu bukan hal yang gampang. Pandurang bilang kita harus membuat banyak boneka tepung gandum. Begitu kita lempar satu, kita menjebaknya dengan satu lagi. Dan begitulah seterusnya agar kita mempunyai waktu lebih panjang untuk mencuri celana itu. Karena seperti ayah bilang, dia selalu kelaparan. Tidak mungkin dia tidak makan berapa banyak yang kita lemparkan. Vinayak baru menyadari hal itu. Ternyata anaknya memang sangat pintar. Jadi mereka pun mempersiapkan cukup banyak boneka gandum untuk dibawa ke Tumbat sebelum mansionnya dihancurkan pemerintah India. Setelah itu mereka langsung masuk ke ruangan yang seperti rahim tersebut. Saat meletakkan banyak boneka gandum di lingkaran mereka, Hastar pun datang. Namun yang membuat Vinayak terkejut, ternyata Hastar bukanlah hanya satu, namun ada yang lain lagi, dan itu cukup banyak, dan dia baru menyadari hal itu. Setelah membuang cukup banyak boneka, mereka hanya tinggal memiliki beberapa lagi. Vinayak sudah putus asa dengan apa yang terjadi. Dia pun mengikat semua boneka itu ke tubuhnya sendiri. Pandurang ingin ayahnya tidak melakukan hal itu, namun Vinayak tidak punya pilihan. Dia ingin mengorbankan dirinya agar anaknya selamat. Setelah semua Hastar terjebak keluar dan hancur menjadi debu, Pandurang sekarang tinggal sendiri, dan dia bisa keluar dengan aman. Dia tidak menemukan ayahnya di setiap jalan. Ketika dia keluar dari sumur, dia menemukan ayahnya sudah terkena kutukan Hastar. Ternyata Vinayak berhasil mendapatkan celana Hastar yang berisi semua emas di sakunya. Dia mau memberikannya kepada anaknya, karena itulah yang diinginkan Pandurang. Pandurang bersedih melihat ayahnya seperti itu. Dia tidak menginginkan emas itu lagi. Di saat kesedihannya itu, dia menyuruh ayahnya tidur dan mengatakan Hastar akan segera datang. Vinayak pun habis menjadi debu di tempat itu karena dibakar oleh anaknya sendiri. Tidak ada lagi harta di tempat itu, dan tidak ada lagi keinginan Pandurang untuk memilikinya. Dia pun meninggalkan mansion dan desa Tumbat tersebut dan mengakhirkan cerita ini. Nah guys, itu tadi alur cerita Tumbat selengkapnya. Tidak sekedar horor, namun film ini juga memiliki pesan moral. Keinginan kita di dunia ini tidak akan ada habisnya. Namun setelah mendapatkannya, kita selalu kurang puas. Harta hanyalah barang dunia yang tidak akan kita bawa saat kita mati nanti. Jadi, kerjakanlah segala sesuatu dengan benar dan hargailah segala yang kita dapat dengan bersyukur. Maka saat itu kamu akan menemukan kebahagiaan guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.